Konsep OOAD, Object Oriented Analysis Design. Analisis dan desain berorientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dengan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar pembuatan objek yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam satu entitas. Pengertian berorientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek-objek tertentu yang memiliki struktur dan data perilakunya. Konsep OOAD mencakup analisis dan desain, yaitu OOA dan OOD. OOA mempelajari OOA adalah Object Oriented Analysis, mempelajari permasalahan dengan menspesifikasinya atau mengobservasi permasalahan tersebut dengan menggunakan metode berorientasi objek. Biasanya, analisa sistem dimulai dengan adanya dokumen permintaan yang diperoleh dari pihak yang berkepentingan, yaitu klien. Hasil analisis berorientasi objek adalah deskripsi dari sistem secara fungsional diperlakukan untuk sebuah model konseptual. Biasanya disajikan dalam bentuk seperangkat kasus atau UML atau diagram kelas dan sebagainya. Tujuan dari analisis berorientasi objek adalah untuk mengembangkan model yang menggambarkan perangkat lunak komputer karena bekerja untuk memenuhi seperangkat persyaratan yang ditentukan pelanggan. OOD, Object Oriented Design, mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam analisis berorientasi objek, memperhitungkan kendala yang dipaksakan dalam arsitektur yang dipilih dan setiap non-fungsional, teknologi atau lingkungan, kendala seperti transaksi, throughput, response time, run, waktu platform, lingkungan pengembangan atau bahasa pemrograman. Karakteristik dari objek. Objek adalah benda secara fisik dan konseptual yang ada di sekitar kita. Sebuah objek memiliki keadaan sesaat yang disebut state. Objek dapat konkret seperti halnya arsip dalam sistem, atau konseptual seperti kebijakan penjualan dalam multiprocessing pada sistem operasi. Dua objek dapat berbeda walaupun bila semua nilai atributnya identik. Berikut adalah contoh objek. Karakteristik dari objek yaitu kedua, kelas objek. Kelas merupakan gambaran sekumpulan objek yang terbagi dalam atribut, operasi, metode, hubungan, dan makna yang sama. Suatu kegiatan mengumpulkan data disebut atribut dan perilaku disebut operasi yang mempunyai struktur data sama ke dalam satu grup. Kelas objek merupakan wadah bagi objek, dapat digunakan untuk menciptakan objek. Objek mewakili fakta, keterangan dari sebuah kelas. Istilah-istilah objek yaitu atribut, data item yang menegaskan objek, operasi, fungsi di dalam kelas. Metode adalah pelaksanaan prosedur. Karakteristik metodologi berorientasi objek. Dalam metodologi berorientasi objek terdapat 3 cara yang sering digunakan, antara lain encapsulation, inheritance, polymorphism. Pertama, encapsulation. Enkapsulasi merupakan dasar untuk pembatasan ruang lingkup program terhadap data yang diproses. Data dan prosedur atau fungsi dikemas bersama-sama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau fungsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya kecuali prosedur yang berada dalam objek itu sendiri. Contohnya, informasi objek rekening, nomor rekening, nama, alamat, dan lain-lain. Dan ada contoh
banyak lainnya. 2. Inheritance atau pewarisan adalah teknik yang menyatakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dalam metode dari induknya langsung. Atribut dan metode dari sebuah objek induk akan diturunkan kepada anak objek dan demikian seterusnya. Metode ini menggambarkan generalisasi dari sebuah kelas objek. Ketiga, polimorfisme merupakan konsep yang menyatakan bahwa sesuatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa operasi yang sama mungkin saja mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda atau bergantung kepada kelas yang menciptakan objek tersebut. Permodelan berorientasi objek. Model berorientasi objek lebih mendekati keadaan nyata dan dilengkapi dengan penyajian grafis dari sistem yang sangat bermanfaat untuk komunikasi dengan user dan pembuatan dokumentasi struktur dari sistem. Dari sisi desain, permodelan berorientasi objek menggunakan macam model, antara lain 1. Model objek, 2. Model dinamik, 3. Model fungsional. 1. Model objek. Model objek menggambarkan struktur statis dari suatu objek dalam sistem realisasinya yang berisi diagram objek, yaitu suatu graf di mana node-nya adalah kelas yang mempunyai relasi antar kelas. 2. Model dinamik. Model dinamik menggambarkan aspek dari sistem yang berubah setiap saat yang dipergunakan untuk menyatakan aspek kontrol dari sistem yang berisi state diagram, yaitu suatu graf di mana node-nya adalah state dan adalah transisi antara state yang disebabkan oleh event. 3. Model fungsional. Model fungsional menggambarkan transisi nilai data di dalam sistem yang flow diagram, yaitu suatu graf di mana node-nya menyatakan proses dan arc-nya adalah aliran data. UML atau bisa disebut Unified Modeling Language. UML sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar yang memvisualisasikan, menspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pembangun perangkat lunak berbasis objek. UML merupakan salah satu tool atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. Untuk dapat memahami UML membutuhkan bentuk konsep dari sebuah bahasa model dan mempelajari 3 elemen utama dari UML, seperti building block, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan, dan beberapa mekanisme umum. 3 hal yang terdapat dalam building block diantaranya, yaitu 1. Benda adalah abstraksi yang pertama dalam sebuah model. 2. Hubungan sebagai alat komunikasi dari benda-benda. Dan yang terakhir yaitu bagan sebagai kumpulan atau grup dari benda-benda. Selanjutnya yaitu benda. Penjelasan dari benda. Benda dari beberapa bentuk dari beberapa benda adalah sebagai berikut. 1. Class yang diuraikan sebagai sekelompok dari objek yang mempunyai atribut operasi hubungan yang semantik. 2. Interface merupakan sebuah antarmuka yang menghubungkan dan melayani antar kelas dan atau elemen. 3. Use case adalah rangkaian atau uraian sekelompok yang saling terkait dan membentuk sistem secara teratur yang dilakukan atau diawasi oleh sebuah aktor. Dan yang terakhir adalah node, merupakan fisik dari elemen-elemen yang ada pada saat dijalankannya sebuah sistem. 2. Hubungan atau relationship. Ada 4 macam hubungan di dalam penggunaan UML, yaitu dependensi adalah hubungan semantik antara dua benda yang mana sebuah benda berubah mengakibatkan benda satunya akan berubah pula. Umumnya, sebuah dependensi digambarkan sebuah panah dengan garis terputus-putus. 2. Association, hubungan antar benda struktural yang terhubung di antara objek. Umumnya, association digambarkan dengan sebuah garis yang dilengkapi dengan sebuah label, nama, dan status hubungannya. 3. Generalization adalah menggambarkan hubungan khusus dalam objek anak yang menggantikan objek parent, digambarkan dengan garis panah. Yang terakhir yaitu realization, merupakan hubungan semantik
antara pengelompokan yang menjamin adanya ikatan di antaranya. Hubungan ini dapat diwujudkan di antara interface dan kelas atau elemen, serta antara use case dan collaboration. Bagian-bagian UML di antaranya yaitu 1. View, 2. Diagram. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dengan aspek yang berbeda. Jenis-jenis dari view yaitu 1. Use case view, 2. Logical view, 3. Component view, 4. Comprehensive view, dan yang terakhir deployment view. Selanjutnya itu diagram. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Diagram pada UML diantaranya yaitu 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, 3. Sequence diagram, 4. Class diagram, 5. Communication diagram, 6. Component diagram, 7. Deployment diagram, 8. Composite struktur diagram, dan terakhir 9 yaitu interaction overview diagram. Dan untuk selanjutnya use case diagram. Use case diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Use case diagram juga dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pemakai sistem dengan sistemnya. Sebagai contohnya, kita mempunyai seorang pelanggan tersebut yang order makanan dan menuju si koki pun memasak, dan pelayan pun menghidangkan. Pelanggan pun memakan. Jika sudah memakan, pelanggan pun membayar ke si kasir menggunakan kredit atau cash. Untuk selanjutnya activity diagram. Activity diagram atau aktivitas yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses pada apa saja yang terjadi pada sistem. Sebagai contohnya sebagai berikut: pelanggan order makanan dan pelayan pun mencatat yang dipesan. Koki pun menerima pesanan makanan dan memasak dan menghidangkan makanan yang dipesan. Pelanggan pun memakan makanan, membayar ke pelayan dan juga si kasir. Untuk selanjutnya sekuensi diagram. Sekuensi diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Sekuensi diagram juga dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu seperti pada use case diagram. Untuk selanjutnya yaitu kelas diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Jadi, diagram ini dapat memberikan sebuah gambaran mengenai sistem maupun relasi yang terdapat pada sistem tersebut. Contohnya sebagai berikut ya, bisa kalian lihat. Dan untuk selanjutnya komponen diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan software pada suatu sistem. Komponen diagram merupakan penerapan software dari satu ataupun lebih, dan biasanya berupa file, data, atau extract kode, table, dan dokumen. Contohnya, kita memiliki akun manajer tersebut menuju customer dan akun, alhasil menuju ke database dan outputnya ke persistensi. Mungkin itu saja. Dan selanjutnya ialah development diagram, yaitu salah satu diagram pada UML yang menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem, yaitu contohnya personal komputer yang dalamnya adalah klien menuju application server, personal service, dan menuju application server lagi yang dalamnya personal service, dan outputnya menuju web server. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah penggunaan UML. Berikut adalah tips pengembangan piranti lunak dengan menggunakan UML. 1. Buatlah daftar bisnis proses dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. 2. Petakan use case untuk setiap bisnis proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsional yang harus disediakan oleh sistem. Kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan dokumen
constraint, dan catatan-catatan lain. 3. Buatlah development diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. 4. Definisikan requirement lain, non-fungsional atau security dan sebagainya yang juga harus disediakan oleh sistem. Yang selanjutnya, 5. Berdasarkan use case diagram, mulailah membuat activity diagram. 6. Definisikan objek level atas, page cake atau domain, dan buatlah sekuensi dan collaboration diagram untuk tiap alir pekerjaan. Jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal dan error, buatlah satu diagram untuk masing-masing alir. 7. Buatlah perancangan user interface model yang menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk menjalankan skenario use case. 8. Berdasarkan model-model yang sudah ada, buatlah class diagram. Setiap diagram atau domain dipecah menjadi hierarki kelas lengkap dengan atribut dan metodenya. Akan lebih baik jika untuk setiap kelas dibuat unit test untuk menguji fungsionalitas kelas dan interaksi dengan kelas lain. 9. Setelah kelas diagram dibuat, kita dapat melihat kemungkinan pengelompokan kelas menjadi komponen-komponen. Karena itu, buatlah komponen diagram pada tahap ini. Juga mendefinisikan tes interaksi untuk setiap komponen, menyalingkan ia berinteraksi dengan baik. Ke-10. Perhalus development diagram yang sudah dibuat. Detailkan kemampuan requirement piranti lunak, sistem operasi, jaringan, dan sebagainya. Petakan komponen ke dalam node. 11. Mulailah membangun sistem. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan. KA. Pendekatan use case dengan mengassignment siap use case kepada tim pengembang tertentu untuk mengembangkan unit kode yang lengkap dengan tes. Ke B. Pendekatan komponen, yaitu mengassignment setiap komponen kepada tim pengembang tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan membuat use case diagram dan class diagram pada contoh kasus aplikasi toko baju online. Ini contoh kasusnya, kita membuat 3 aktor dulu. Dalam aplikasi baju online itu kan ada admin, ada customer, sama ada pemilik toko. Tugas admin yaitu update informasi tentang baju yang akan dipasarkan atau dijual, untuk mengelola baju, mengelola data transaksi, dan mengelola data hasil penjualan. Sedangkan customer itu bisa membeli baju dan melakukan transaksi, dan pemilik toko bisa menerima data baju dari admin dan menerima hasil laporan penjualan dari admin. Ini ada contoh gambarnya, contoh gambar use case diagram. Diagram ini menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya, serta dimasukkan pula atribut-atribut dari aktor dan operasi yang dilakukan oleh aktor tersebut. Sini kan ada aktor admin, bisa login admin, update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, dan laporan penjualan. Ini aktor customer, bisa login, pilih baju, dan transaksi. Lalu pemilik toko sendiri itu bisa login pemilik, terima data baju, dan terima laporan penjualan. Selanjutnya ada kelas diagram menu utama. Jadi di sini kita akan mencoba untuk membuat kelas diagram. Dalam diagram menu utama diperlihatkan user atau si pemakai untuk login ke menu utama dalam sistem aplikasi tersebut sudah dirancang dengan melakukan input dan edit untuk data barang, dan sistem dapat menyimpan data transaksi untuk menampilkan laporan transaksi penjualan kepada pemilik toko. Jadi login user itu membutuhkan username sama password ya, lalu dicek dan masuk ke sistem aplikasi. Bisa memilih kode baju, nama baju, harga, beranda, kelola barang, kelola transaksi, laporan penjualan, dan logout. Ini contoh kelas diagram menu utama. Lalu selanjutnya ada kelas diagram untuk admin itu sendiri. Pada diagram admin ini berperan untuk mengupdate informasi dan mengelola data baju yang akan dijual, lalu membuat laporan transaksi. Ini bisa dilihat
kelas diagram admin itu ada ID user, username, dan password. Juga ada update informasi, kelola data baju, kelola data transaksi, laporan transaksi, yang dimana data-data tersebut bisa dicek atau di-update dari login user. Bisa lihat ya keterhubungannya dari login user sama sistem aplikasinya. Lalu di sini ada kelas diagram untuk customer. Ini akan memesan, intinya customer ini akan memesan barang dan memilih baju yang akan dibelinya, yang kemudian berinteraksi dengan admin untuk melakukan transaksi. Bisa dilihat ini kelas diagram customer yang konsumen ini yang di bawah saling terhubung ke login user ya. Next, ada kelas diagram pemilik toko. Pemilik toko berperan untuk menerima laporan penjualan yang sudah dikelola oleh admin. Ada di bawah ini sama terhubungan sama login user, yang username, password, nama, jabatan, terima data baju, dan terima laporan penjualan. Lalu selanjutnya ada kelas diagram baju. Dalam kelas diagram baju, sistem yang dimana informasi tentang data baju lengkap dengan memasukkan kode, ID, jenis, nama, dan harga baju yang akan dijual. Bisa dilihat ini nih yang baju. Jadi untuk membuat suatu mengupload suatu baju itu diperlukan ID, kode, jenis baju, nama, warna, dan harga. Lalu selanjutnya ada kelas diagram transaksi. Diagram transaksi yang dimana konsumen melakukan transaksi dan melakukan beberapa tahapan untuk membeli baju di toko online tersebut. Bisa dilihat di tengah-tengah ini. Jadi semuanya saling terhubungannya, mempunyai input saling terhubung aja gitu. Mungkin untuk membuat kelas diagram dan diskus diagram cukup sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.